Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hida Haidorotul Musyaidah, nomor induk mahasiswa 1804010194 dari Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, mungkin rekan-rekan mengenai sumber-sumber hukum Islam kita sudah tidak asing lagi mendengarnya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya hukum itu merupakan menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan kalau sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan dan pedoman syariat Islam, itu dinamakan dengan hukum Islam. Nah, kita akan belajar apa saja sih kompetensi dasar dalam sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran, hadis, dan ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi kita itu harus memahami dulu apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu ijtihad. Nah, jadi pada dasarnya Islam yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, jadi untuk Al-Quran ini merupakan kedudukan yang paling tertinggi. Untuk Al-Quran ini jadi merupakan pedoman dan sumber utama dari segalanya. Nah, sebagai yang di keterangan ya, dan artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian hari, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi kandungan hukum dalam Al-Quran itu meliputi akidah atau keimanan, ada syariat atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Nah, selanjutnya sumber-sumber hukum Islam itu ada hadis. Nah, mungkin rekan-rekan ya sudah tidak asing lagi apa itu hadis, apa itu sunnah. Nah, kalau hadis ini merupakan perkataan atau ucapan, sedangkan sunnah merupakan segala apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Contoh dari sunnah, mungkin rekan-rekan yang biasa mengerjakan sunnah, yaitu puasa Senin Kamis. Nah, seperti itu ya untuk contohnya. Nah, terus ada bagian-bagian hadis. Nah, hadis juga ada bagiannya, yaitu ada sanad, ada rawi, ada matan. Ini termasuk ke dalam bagian-bagian hadis. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu sebagai sumber hukum Islam hadis itu. Nah, terus ada hadis itu berada satu tingkatan di bawah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tingkatan pertama dan hadis itu termasuk ke tingkatan yang kedua. Selanjutnya yang harus dijadikan sandaran yaitu berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Nah, kita itu sebagai manusia, sebagai umat manusia, kita itu harus senantiasa mengikuti apa yang diajarkannya dan apa yang harus kita larang, yang harus kita jauhi larangannya. Nah, yang terakhir itu ada ijtihad. Mungkin rekan-rekan untuk ijtihad ini sering kita dengar ya. Kalau ijtihad itu bisa dikatakan yaitu menyerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apa sih kedudukan dan fungsi ijtihad sebagai sumber-sumber hukum Islam yang ketiga? Nah, jadi untuk fungsi ijtihad ini untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, bentuk ijtihad itu yang pertama itu ada ijma, ada qiyas, ada masalah dan ada uruf.
sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.